Top FM. More music variety. Top. 95.1 Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Setiap hari takkan ada henti-hentiku mendengarkan musik yang trendy saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meluncur di Malaysia Radio Top FM, Jalan Raya Paguyangan nomor 12 Paguyangan. Dan ketemu Masih balik lagi ya sama kita di Selasa Berkelana. Hari ini kita bareng-bareng sama teman-teman dari stand up komedi Bumi Ayu. Oke, Wow. harus lucu ya nanti. Oh siap. Iya. Insya Allah. Ini by the way ini temanya tuh requestan dari mereka, Bumi Ayu OTW lucu. Nah nanti kita bisa minta dijelasin ya Ki ya, kenapa OTW lucu? Emang dari dulu Bumi Ayu nggak lucu gitu ya? Belum. Gitu sih belum. Oke. Belum lucu. Iya, tapi nanti kita bahasnya Oke, nanti. Iya nanti Dan seperti biasa untuk kesempatan hari ini di Selasa Berkelana untuk edisi Selasa 6 Oktober 2020 tentunya Selasa Berkelana itu apa sih Kak Sabet? Jadi di Selasa Berkelana itu adalah sebuah program radio podcastnya dari Top FM 95.1 Bumi Ayu dalam upaya bicara dan juga bertanya bersama siapa saja yang mau berbagi cerita hebat atau sederhana dengan tema berbeda setiap episodenya. Begitu Rizky. Oke, dan gak kerasa sekarang udah episode ke Wow, Oke. sudah 6 minggu kita membersamai kalian ya. Oke, jadi untuk temennya tentunya pingin mungkin bertanya-tanya tentang Suci Bumi Ayu sendiri ya kan, stand up komedi Bumi Ayu. Nanti bisa ikutan join aja di WhatsApp kita 0856 020 37951. Dan yang pingin menyaksikan live kita juga bisa banget di Facebooknya Top FM Bumi Ayu tentunya. Tinggal langsung cek aja nanti, oke? Yaps, dan buat kalian yang mau telepon, mau nanya secara langsung lewat telepon, kalian juga bisa banget menghubungi 0856 020 37951 ya. Nanti kalau misalkan mau ngobrol bareng sama ada Pandu dan juga Edwin, boleh banget. Terus kalau kalian mau request lagu juga boleh gitu ya Ki ya. Jadi gimana, langsung aja kita perkenalan sama Iya. bintang tamu kita. Oke, hello. Halo. Selamat malam. 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 Kenalan dulu dong, namanya siapa Oke. aja? Dari siapa dulu nih? Bebas. Oke, ladies first. Jadi aku dulu. Oke. yuk. Wow, lady. Lu bapak udah ngelawak ya. Enggak. Oke, jadi kenalin teman-teman pendengar Top FM ya. Iya. Namaku Pandu dan ini temanku. Ya, saya Edwin. Hai, Pandu dan Edwin. Iya. Gimana? Dari mana? Oh, saya kebetulan dari Bumi Ayu, tepatnya Karangturi. 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 Kalau yang Edwin dari mana? Kalau saya sendiri dari Duku Turi. Oke, fix. Berarti orang Bumi Ayu Brebes Selatan ya. Orang Betul. Brebes lah ya, asli Ya, ini produk pribumi. Brebes. Pribumi. Pribumi. Oke. Ah, Langsung aja kita lah mau nanya ini ya Ki ya, yang tema ya Bumi Ayu OTW lucu. Menurut kalian emang Bumi Ayu tuh nggak lucu ya selama ini? Oke, aku Gimana dulu sih? yang jawab ya. Jadi sebenarnya itu tuh hashtag buat nge-viralin tentang komunitas ini gitu. Karena awalnya kan bingung tuh, aduh apa ya, biar ada kayak headliner gitulah. Jadi tercetuslah Bumi Ayu OTW lucu gitu. Karena sebelumnya Bumi Ayu itu nggak lucu tapi kayak heboh gitu loh. Heboh dengan hiburan-hiburan kayak musik, dance, dan yang lucu-lucu tuh belum. Oke, berarti emang belum lucu ya? Ya, belum ada hiburan yang lucu maksudnya. Oke, kalau Iya, menurut begitu. Edwin nih selama ini hidup di Bumi Ayu lucu nggak? Ya, kalau menurut aku sendiri kurang sih. Kurang. Ya, kebanyakan di Bumi Ayu itu cuman acaranya aku ngerasa sendiri bosen gitu loh, kayak dengerin cuman orang nyanyi akustikan gitu, yang lucu-lucunya itu belum muncul gitu. Jadi Oke, kalau boleh tahu berarti udah berapa lama berdiri untuk stand up comedy Bumi Ayu? 2 bulan kurang nih.
kita berdiri 14 Agustus. 14 Agustus. Masih baru Iya, banget ya. kinis ya Ki ya. Sebulan lebih lah ya. Oke. Sebulan lebih, tapi kemarin aku sempat lihat stand up comedy juga ya, perform gitu kan di sebuah kafe. Nah, di situ tuh kayak banyak banget loh Ki. Yang perform itu ada berapa ya kemarin ya? Waktu open mic pertama cuma 4. Yang open mic 4. Yang waktu open mic kedua tuh ada 11. Oke, yang datang ada berapa orang? Wah, kurang tahu nggak kita hitung. Nah, itu Nggak kita hitung juga. support system ya berarti Support ya. system karena dengan kekuatan minta tolong, tolong dong datang. Jadi rame sudah yang nonton. Oke, mungkin perlu diceritain juga ya untuk terbentuknya dari stand up comedy sepertinya awalnya gimana nih? Oke, Edwin dulu deh. Ya kita nih sebenarnya sering main loh gara-gara corona gitu. Kita jadi sering main malam gitu, main PS-an gitu. Kita kepikiran loh, gimana ya? Kok acaranya bosen banget sih di Bumi Ayu gitu. Jadi kita mikir aja nyeletuk gitu, bikin stand up comedy Bumi Ayu aja apa gimana? Boleh deh gitu. Dan akhirnya semalam langsung bikin aja gitu tanggal 14 Agustusnya pas malam itu juga kita bikin. Berarti tiba-tiba aja Iya. gitu. Iya, tiba-tiba. Ya dadak banget sih malam-malam ada ide gitu langsung bikin aja gitu. Jadi sebenarnya tahun lalu sempat kepikiran, cuma kan karena kita kuliah di luar kota gitu ya, jarang pulang ke rumah, jadi kayak ya udah lantar aja, jadi gitu-gitu terus loh. Sampai akhirnya pas corona terus berapa bulan di rumah gabut, keluar juga nggak tahu mau gimana, akhirnya ya waktu main PES kayaknya asik deh kalau bikin komunitas gitu, jadi ya udah bikin aja Oke. pada malam itu juga. Kenapa yang tercetus itu stand up comedy? Padahal posisinya lagi main game kan? Kenapa nggak komunitas e-sport gitu ya? Iya, kita terlalu jago dalam e-sport ya. Oke. Jadi awalnya karena aku sebelumnya pernah stand up dulu. Aku ikut stand up di Jogja udah 2 tahun dan pas pulang kangen manggung. Jadi kayak kangen aja, kayak wah di sini nggak ada job, nggak ada panggung buat latihan gitu. Jadi akhirnya siapa yang kayaknya tertarik. Nah kebetulan Edwin juga dulu waktu SMA dia pernah ikut stand up gitu pas kelas meeting ya. Ya. Iya, pas kelas Dulu meeting. waktu itu aku pernah di kampus mau bikin ya kayak acara komunitas gitu, komunitas stand up comedy juga. Cuman gagal karena keterbatasan dari daya mahasiswanya yang SDM-nya. kurang itu masih. Akhirnya aku ngobrol aja sama Pandu, kan kebenaran Pandu itu udah pengalaman di stand up UN-nya gitu. Bikin aja yuk. Sebenarnya dalam hati mau kayak balas dendam aja gitu. Di kampus udah bikin, Di sana gagal. gagal gara-gara corona emang. Dan di sini akhirnya ya udahlah ngajak Edwin aja. Seenggaknya ada satu orang yang bisa kalaupun gak ada anggota masih ada dia gitu. Oke. Jadi Iya, buat benar-benar. buat teman-teman aja. Satu perform, satu ngetawain gitu ya. Oke lah. Ya gitu awal mulainya sih gitu. Oke, awal mulanya udah selucu itu ya Ki ya. Ya, Oke, begitulah. kalau boleh tahu berarti selama ini berarti kan udah manggung di Leko gitu ya. Tapi untuk base campnya itu kalian udah punya belum sih? Biasanya ngumpul di mana? Terus kira-kira tuh kalau anak stand up atau komunitas stand up itu kalau kumpul bahasanya apa aja sih gitu? Oh iya. Kalau kumpulnya sih sebenarnya karena Leko menyediakan sound, ketika kita tampil kita juga ngumpulnya di situ. Oke. Demi melariskan Oke. Melariskan Simbiosis Leko. mutualisme Iya, lah Leko ya. juga. Karena selain itu dilihat dari strategi tempat juga lebih cocok di Leko sih. Maksudnya kayak kafe-kafe lain emang ada ya, cuma kayak kurang cocok aja. Mungkin karena feel-nya kalian juga udah dapet di situ ya. Iya. Awal pertama manggung gitu kan. Karena udah kenal juga sama yang punya. Jadi akhirnya ya udahlah di sini aja gitu ya. Dan kalau agendanya tuh ngapain aja Win? Ya agenda dari stand up paling malam Sabtu ya kita. Malam Sabtu ada acara sharing rutin tuh 1 minggu sekali. Kita bahas anak-anak yang mau materi, udah bikin materi, kita kasih punchline buat lucunya gimana. Terus setiap 2 minggu sekalinya kita perform di Leko juga, tapi harinya itu malam minggu, bukan di malam Sabtunya. Jadi buat teman-teman juga, ya kan awalnya nggak semua bisa stand up gitu. Ada yang baru masuk langsung bilang ternyata ngelawak susah ya. Ada yang langsung bilang gitu. Jadi karena emang
harus apa ya, harus nulis gitu. Mau nggak mau, karena kalau nggak nulis ya lupa, nanti jadi panggung bingung mau ngomong apa gitu. Kalau agenda rutinnya. Oke, dan aku baru tahu loh kalau semisal ternyata kalau misalkan ada apa sih namanya kalau orang yang main stand up itu sebutannya apa? Komika. Komika. Aku tuh baru tahu ternyata kalau misalkan ada komika yang perform, materinya itu nggak dia yang buat ya, tapi bisa jadi itu hasil collab dari teman-temannya gitu. Lebih dijadiin materi. Dia nulis sendiri, cuma dia nyoba dulu ke temennya. Oke. Coba dulu sama teman komunitas. Coba yang ini lucu nggak gitu. Ntar Oke. kalau ada yang kurang biasanya ditambah-tambahin ya. Ya kita paling nyoba materi gitu. Ini kurangnya di mana gitu. Akhirnya dari teman-teman itu bantu tambahin ini aja nih biar kelihatan lucunya. Kita dibelok-belokin biar orangnya itu nggak nebak nanti bisa Punchline-nya. punchline-nya jalan ke A, kita malah ngomongnya bisa ke C gitu. Oke. Ya, jadi kita bantu nulisnya gitu. Kalau materinya dari mereka sendiri. Gitu sih. Oke, berarti emang gampang-gampang susah sih ya kalau orang gampang lawak ya. susah, iya. Oke, kalau kalian pernah nggak mungkin sebelum kalian membentuk stand up comedy Bumi Ayu ini ya, misalkan di luar gitu ya, ada hal memalukan apa selama kalian perform gitu? Perform. Ada nggak? Aku dulu ya. Mm-mm. Kalau aku yang paling memalukan sih, jadi aku pernah perform pas hujan. Mm-mm. Nah penontonnya tuh kan performnya hujan dan itu outdoor. Oke. Iya, dan Bisa dibayangin bisa ya. dibayangkan betapa susahnya ya. Tapi karena budgetnya cukup banyak, jadi mau tidak mau ya udahlah ya perform, dan penontonnya bisa dihitung menggunakan jari. Ada yang satu pakai payung, ada yang satu mainan HP, dan anyep tidak ada yang ketawa. Tapi ya pengalaman. Jadi ya gitulah. Oke. Gak enak. Berarti emang pengalaman memalukan bagi seorang komedian itu emang ketika nggak ada yang ngetawain ya. Iya betul banget. Dan karena itu job ya nggak bisa di cancel juga kan. Iya, benar. Demi duit gitu. Iya. Ya sudah lah ya. Saya juga ingin makan. Oke, kalau Edwin gimana, ada nggak? Ada sih waktu SMA ya, Iya. itu kelas meeting itu disuruh ada lomba stand up comedy. Itu acaranya dari pagi. Pas kebenaran aku dapat nomornya itu terakhiran gitu loh. Itu kelas meeting, acaranya udah pada kelar, untuk orang-orang udah nggak ada gitu. Ya, mau kasih perform lucunya ke siapa gitu, orang-orangnya udah pada pulang gitu. Terus lagi apa ya, materinya aku kebenaran pakai alat musik gitu, tapi dari pihak panitianya itu nggak nyediain soundnya, jadi ya garing banget gitu sih. Nah, kalian kan berarti udah punya pengalaman garing kayak gitu ya. Iya. Terus aku mau nanya nih, kalau apa sih yang membuat kalian tuh apa ya? Menurut aku sih kayak terlahir kembali ya. Ketika Terlahir kalian kembali. iya, menurut aku kayak terlahir kembali sih. Kalian pernah dipermalukan seperti itu, terus kalian pernah ngerasa se-insecure itu ya. Terus tiba-tiba kalian harus tampil dengan diri kalian yang baru. Itu resepnya gimana gitu? Resepnya adalah iri sebenarnya. Iri, kayak waktu itu sempat kayak aduh kayaknya males dinulis lagi, tapi lihat teman-teman kayak wah dia semangat tulis, masa aku gini-gini aja gitu loh. Ditambah lagi kan setiap komika tuh punya target gitu, kayak ada yang pengen masuk Suci, ada yang pengen masuk Suca, ada yang pengen jadi openernya Panji, ada yang pengen jadi komika lokal gitu. Dan aku ngerasa kayak nggak pengen kalah aja gitu, kayak mulainya bareng, masa aku kendor dia kencang gitu. Jadi Oke. akhirnya ya udahlah tetap nulis dulu aja, lucu nggak lucu mah belakangan gitu. Gitu sih. Keren. Kalau sejauh ini berarti udah ada berapa komika di stand up comedy Bumi Ayu? Berapa ya? Kurang lebih 13 nyampe 15-an lah. Kita awal-awal sih ya 5 anggota aja udah syukur gitu. Udah beneran malah yang ikut antusias di Bumi Ayu banyak juga gitu. Oke, nggak nyangka ya. Iya. Kalau boleh tahu, ingat nggak maksudnya mereka tuh dari daerah mana aja gitu Bumi Ayunya? Edwin ingat ya Win? Gimana ya? Ada yang dari Kebanyakan sih dari Nigeria, Uzbekistan, Papua Nugini. banyak. Jauh ya. Banyak. Enggak, sebenarnya dari daerah Bumi Ayu aja sih. Sekitaran. Ya Sirampok, Paguyangan. Ada dari Sirampok ya. Ada. Bandar Oke. Kawung juga ada. Bandar Kawung ada. Berawal dari main PS di Dukuh Turi gitu ya. Iya. Terus sekarang udah punya base camp dan punya acara sendiri. Udah punya. Oke. Alhamdulillah. Iya, keren. Walaupun kemarin sepi ya. Kemarin open terakhir itu kita sepi ya Win. Iya, kita
mau tampil tapi hujannya itu direstui. nggak direstuin sama yang ya Yang Maha Kuasa. Iya. Hujan gede pas itu. Ya emang kalau orang mau di atas kan harus ke bawah dulu ya. Biar kalau ada atas kan harus ada bawah gitu ya. Jadi ya begitulah komikanya sepi. Tapi alhamdulillah banyak yang ketawa sih kemarin. Oke, walaupun sedikit tapi sedikit. alhamdulillah banyak yang menghargai gitu Masih ya. mendengar suara-suara tawa ya. anggota syukur aja lah. anggota stand up-nya. Iya. Emang kita support banget. Oke, Nah, ini bisa jadi resep juga nih buat yang lagi bisnis di luar sana. Jangan lupa kalian harus bener-bener PDKT sama komunitas ya Ki ya. Betul. Bayangin aja semisal Rizky nih buka kafe. Terus dia manggil stand up comedy. Sekali dia manggil satu komunitas sudah berapa yang datang ya kan? Nggak mungkin dong mereka nggak pesen ya nggak sih? Kalau nggak pesen berarti dia anak komunitas. Ya. Pesennya cuma es teh. Iya, Oke, emang anak pesen komunitas. lah join ya, join. Oke, ini juga nih satu pertanyaan lagi ya sebelum kita closing di segmen 1. Menurut kalian apa sih yang membuat semua komika itu terus bertahan untuk melawak kayak gitu? Kenapa sih kalian masih bertahan untuk melawak kayak gitu sejauh ini? Iya, aku dulu ya Mine. Boleh. Kalau dari aku sih mungkin karena rasa puas aja gitu. Kayak rasanya di panggung terus kita ngomong dan semua orang tuh ngeliat ke kita gitu. Jadi pas kita ngomong tuh semuanya anyep. Mereka benar-benar ngeliat terus kita kayak cerita terus mereka ketawa. Itu tuh rasa yang nggak bisa didapat dari menghibur dengan cara yang lain gitu loh. Berarti emang suka jadi pusat perhatian gitu ya? Iya, kalau misal akustik kan kita ada banyak ya. Jadi kalau misal satu salah masih ada yang lain yang backup. Tapi kalau stand up tuh ya sendiri. Kalau salah ya udah. Jadi makanya itu kepuasan tersendiri sih. Kalau dari aku. Makanya banyak komik yang ini coba lagi gitu. Karena dia pengen beropini, pengen ngomong lewat stand up dengan cara yang lucu gitu. Kalau dari itu mungkin beda. Kalau dari aku sendiri itu rasa penasaran gitu loh. Kita udah nyoba open mic gitu, tapi kok di komunitas dicobain lucu, kok di depan nggak lucu. Akhirnya kita motivasi gitu, biar tambah lucu tuh kayak gimana gitu. Akhirnya coba-coba terus aja gitu, nyampe lucu aja. Oke, sampai ada yang ketawa ya. Ya walaupun anggotanya sendiri yang Support emang. Oke, itu dia ya segmen 1 Selasa Berkelana dengan stand up comedy Bumi Ayu. Dan ini kalau yang aku tahu tuh biasanya stand up comedy Bumi Ayu itu stand up comedy tuh biasanya kan dari luar kota kayak gitu ya, kayak dari Jogja, dari Jakarta, dan sekarang ternyata ada di Bumi Ayu kayak gitu. Dan mungkin Edwin dan juga Pandu akan menemukan teman-teman yang suka stand up comedy yang lainnya yang ada di Bumi Ayu ya, biar jadi satu kerumun gitu. Iya, semoga dengan di-share-nya di Selasa Berkelana ya kan, yang rasa dirinya lucu ya kan, mungkin bisa nanti ikutan join. Iya. Nanti ada ya kontak personnya atau Ada. akun Instagram mungkin? ada. Nanti kita promosi. Oke. Ya udah, jangan kemana-mana, masih bersama kita di Selasa Berkelana. Dan jangan lupa yang mau interaksi sama kita bisa lewat WA, bisa juga lewat telepon, bisa juga lewat Facebook. Kita tunggu. Dan satu buah musik bagus dulu from Dylan featuring Evelyn B. 95.1 Radio Top FM Bumi Ayu, siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Oke, masih di 95.1 Top FM dan masih di Selasa Berkelana dengan topik Bumi Ayu OTW lucu. Oke. Dan ini udah banyak banget nih yang nanya-nanya ya dari Facebook, dari WhatsApp. Thank you banget udah gabung sama kita semua. Jadi gimana? Langsung ke pertanyaan Iya, atau? langsung ke pertanyaan kali ya, biar nanti yang dengernya tuh nggak penasaran jawabannya gitu. Yang pertama ada dari Facebook, ada Zuhdi Aditya. Hai Zuhdi Aditya. Ada stand up di Bumi Ayu. Haha. Mau nanya nih, gimana dan juga mau dibawa sejauh mana sih kelucuan di Bumi Ayu itu?
Ayo siapa yang jawab? Mau dibawa kemana? Sejauh mana kelucuan di Bumi Ayu ya? Ya sejauh mata memandang sih kayaknya. Oke, sejauh kuping mendengar kali ya. Sejauh mendengar ya, sejauh mungkin lah. Sampai kemana-mana, sampai ke pelosok bahkan mendengar nama stand up ketawa berarti kita sukses di situ. Oke, dan membawa nama Bumi Ayu ya. Iya. Apa tuh lucu orang Bumi Ayu ternyata. Oke, cakep ya. Ini ada juga nih pertanyaan dari WhatsApp dari Aji nih dari Keramat. Kak minta tips dan trik dong cara membahagiakan diri sebelum kita membahagiakan orang lain. Gimana? Membahagiakan diri sebelum Membahagiakan orang lain. Kayak misal kalian sebelum mau perform kan biasanya kayak so happy dulu gitu kan. Misalkan lagi kesel juga enggak aku harus happy biar bisa menghibur orang lain. Nah, gimana triknya? Gimana Win? Mungkin jadi introvert aja sih mas. Oke. Introvert jadi peduli sama diri. Maksudnya gimana? Ya peduli diri sendiri aja dulu. Ya orang lain nanti aja lah. Iya, berdamai gitu dengan diri sendiri mungkin ya. Oke. Kalau introvert mungkin kurang tepat nggak sih? Soalnya introvert itu dia biasanya lebih tertutup dan kayaknya Iya, seorang lebih menutup diri introvert gitu ya. itu menjadi stand up itu sesuatu yang jarang. Menghibur Tapi- diri sendiri tapi dia. Tapi ada yang lucu introvert. Ridwan Remin tahu ya? Tahu nggak? Tuan Remin. Ridwan Remin. Ah iya. Kacamata. Juara Suci 7 tuh. Solihun bukan sih? Bukan dong, Solihun. Beda umur jauh itu. Siapa sih Remin? Ridwan Remin. Ridwan Remin. dia Oh iya. kacamata Itu. Iya. Iya, yang kurusan ya. Iya, dia tuh Oke, gak asik oke. di tongkrongan, tapi lucu. Bener. Iya, dia cuma bahagia sama dirinya sendiri. Gitu. Oke, dia berarti bisa berdamai dengan dirinya sendiri ya. Iya. Oh, keren. Iya. Iya, itu salah satu trik juga ya berdamai dengan diri sendiri ya. Ya, mungkin bagi beberapa orang iya kali ya. Oke. Tapi biasanya kalau kita berhasil membahagiakan orang lain, kita juga jadi bahagia otomatis. Iya nggak sih? Betul. Ya, kayak yang tadi juga si Panji kan bilang ya, aku mah pokoknya seneng aja kalau orang itu ketawa gitu kan. Padahal apa hubungannya gitu ya. Oke. Ada juga dari Henny Laren. Rekomendasi YouTube Komika Indo Kak. Wait. Kalau punya YouTube sendiri, promosiin aja. Iya, boleh, sendiri. boleh. Ya, boleh subscribe YouTube saya. Tidak ada. belum ada. Boleh di subscribe dari anggota kita ada namanya Mas Nepik ada Tapi YouTube-nya. dia punya YouTube. Oke, nama YouTube-nya apa nama YouTube? Aduh, kurang tahu. Nanti kita WA aja kali, kita japri. Oke. Ahmad Munepik kayaknya. Ahmad Hunaipik kayaknya. Setelah inilah ya. Setelah ini. Oke, kalau YouTuber Indonesia lainnya mungkin yang suka stand up comedy, siapa rekomendasi dari kalian? Kalau dari aku pribadi sih ada Panji gitu ya. Panji itu kalau stand up bawaannya dari jiwa nasionalisme gitu. Terus ada Uus gitu. Uus seringnya itu bawa materinya absurd gitu loh. Iya, nggak terduga gitu ya. Receh-receh. Receh-recehnya itu ya tawa gitu. Terus ada Coki Muslim itu dark jokes gitu. Yang dark jokes, Coki Muslim gitu. Kalau mungkin yang logis, yang logika banget Raditya Dika kali ya. Yang cinta-cintaan. Siapa gitu ya yang nggak kenal ya? Raditya Dika, penulis, sutradara segala macam, pokoknya dia semua ambil. Oke. Iya. Terus siapa lagi ya? Banyak sih sebenarnya. Komik apalagi komika daerah ya yang nggak terekspos itu sebenarnya banyak. Contohnya Pandu gitu kan. Ya Bisa. bro. Oke. Semoga nanti Pandu ya bisa nyelip lah ya subscribernya. Amin. Channelnya aja belum punya gimana? Oh iya, channelnya aja belum punya. Nebeng di channel orang lah. Oke, setelah ini mungkin ya kan Nebeng besok di Top pagi FM kan bisa. bisa sih bisa iklan doang gitu. Oke. By the way kalau misalkan ini nih kayak Raditya Dika ya kan pertamanya juga dia kan iseng-iseng kayak stand up comedy doang kan. Terus lama-lama dia misalkan bikin konten ya katakanlah nggak penting ya misalkan berdiam diri selama 2 jam kayak gitu. Iya. Konten-kontennya kan kadang absurd banget gitu ya. Mencoba air putih. Nah gitu, mencoba air putih kayak gitu ya. Nah, menurut kalian yang namanya nama itu ngaruh nggak sih? Kayak semisal aku punya materi nih, Iya. ketika Raditya yang bawain sama aku yang bawain pasti beda gitu kan. Nah, menurut kalian seberapa ngaruh hal-hal kayak gitu? Ngaruh banget sih. Soalnya yang pasti dari jam terbangnya dia ya. Jam terbangnya udah banyak. Terus bawa materi sederhana aja orangnya udah kepikiran wah Raditya Dika ini pasti lucu gitu. Jadi orang ketawa gitu. Oke.
Mungkin Excited gitu ya udah nunggu-nunggu. Iya bener. Kalau dari aku juga sama sih kayak menjamin ngaruh banget ya. Karena pesona tiap orang kan beda-beda gitu. Kayak yang receh bawain materi nasionalis juga nggak tahu bisa atau enggak gitu. Atau Panji yang nasionalis bawain materi kamu dari mana dari tadi itu nggak lucu atau nggak tahu gitu. Jadi emang sesuai sama pesona masing-masing komika aja. Oke, terus juga kayaknya muka ngaruh nggak sih Ki? Kayaknya wajah juga ngaruh ya. Kayak misal belum apa-apa tapi udah kayak sedih gitu mukanya atau ya kayak gitulah. Ekspresif. Iya, ekspresif gitu. Iya bisa ngaruh lah ya. Ngaruh dikit. Kamu pernah nggak ekspresif gitu pas bawain materi Win? Ya pernah sih. Diem aja gitu nggak tahu. Iya. Sangat plain ya. Iya. Oke, terus ini kalau misalkan stand up itu ada nggak sih kayak cara-caranya gimana atau metodenya seperti apa biar lucu gitu? Ya biar lucu ada beberapa istilah yang di stand up ya. Itu ada beat gitu, ada pause. Beatnya itu berhenti gitu sejenak pas open mic antara lucunya sama mau masuk materi selanjutnya. Terus ada beat lagi, sebuah penghubung dari stand up comedy show gitu. Kalau pas lagi maju itu ada penghubungnya. Dan ada juga materi mendasar tuh kayak premis sama punchline. Itu udah banyak tuh dijelasin sama komika Raditya Dika dan lain-lain, Ernest tuh. Jadi premis tuh adalah kayak kita menggiring opini penonton. Kayak ibarat lagi naik mobil nih, kita udah rating kanan. Nah terus ada punchline. Punchline itu adalah kita membuat plot twist gitu. Plot twist istilahnya kita udah mau rating kanan nih. Harusnya penonton nganggapnya pasti mau belok kanan. Ternyata ke kiri. Oh, oke, biar excited gitu ya. Iya, sederhananya gitu. Jadi penonton tuh ketawa karena kaget. Ya, gitu sih. Kalau teknik-tekniknya. Dan punchline juga tekniknya banyak banget ya. Iya, banyak. Ada lagi satu one liner gitu loh. Itu gimana? Ada beat singkat yang terdiri dari 3 kalimat aja gitu. Ya contohnya aja kayak termasuk katanya Gatot Bradamustha pernah main film misteri. Ada yang pernah nonton, sama saya juga tidak pernah gitu kan. Cuman hanya 3 kata gitu. Satu kalimat doang. Letuk terus nyeleneh kayak gitu ya. Terus ada juga kayak yang apa sih namanya ya, kalau semisal aku bahas A nih, terus aku ngalir B, C, D, terus aku balik lagi ke A. Oh iya, itu namanya callback. Okay. Iya, itu teknik-teknik punchline gitu. Karena punchline kan banyak teknik kayak ada rule of three. Pasti sering denger komika yang bilang nah gitu-gitu. Jadi nggak lucu, yang terakhir lucu. Oke. Iya gitu. Rule of three, terus ada lagi banyak ya. Ada gimmick gitu loh. Gimmick ya, alat bantu di luar stand up gitu. Terus ada riffing. Riffing itu biasanya kalau kita interaksi sama penonton, gombal-gombal lah atau pantun. Gitu-gitu. Nah, terus biasanya kalau stand up kan ada penonton rese ya. Nah, itu namanya heckling. Itu gimana? Heckling tuh kayak misal kita lagi stand up, tiba-tiba ada yang nyeletuk ngomong ya, wah nggak lucu nih, atau ada yang suka bilang materinya, wah pasti mau kesini nih. Nah, itu namanya heckling. Biasanya komika ada beberapa yang nggak suka, ada yang beberapa suka banget digituin. Oke, itu cara nangisnya gimana? Lu pernah nggak dapetin kayak gitu? Pernah sih. Dan itu cara nangisnya adalah ditanggepin sekalian aja gitu. Kayak dia ngomong apa, ya udah tanggepin aja sekalian, dijadiin bahan lucu gimana gitu. Tapi emang kalau nggak suka ya lanjut aja sih. Iya. Kalau emang ignoran ya udah. Iya udah, keluar kuping kiri lah ya. Iya. Oke. Terus kalau misalkan ini kan lagi pandemi ya, jadi kalian di Bumi Ayu. Kira-kira ntar kalau semisal pandeminya udah selesai, terus kalian udah kuliah gitu keluar kota, kira-kira masih bisa bertahan nggak stand up comedy di Bumi Ayu ini? Ya bisa sih. Kita ada anggota di Bumi Ayu. Paling masih SMK atau SMA usia gitu. Terus kita banyak juga yang luar kotanya itu masih deket gitu, Purwokerto. Paling ya 2 minggu sekali bisa lah kita pulang ngisi acara atau sharing-sharing materi gitu. Iya, kalau nggak salah di Purwokerto ada ya? Ada. Di Purwokerto udah lama itu. Dan ada juga yang kuliah dekat sini di Peradaban mungkin. Dan ya ini kan baru 1 bulanan lebih ya. Jadi mungkin kedepannya siapa tahu nanti ada banyak lagi anak-anak SMA atau orang-orang yang udah kerja ikut gabung juga. Akhirnya kan komunitasnya hidup gitu.
Semoga Oke. semoga sih kayak gitu ya. Semoga aja. Semoga. Iya, dan bisa jadi sumber penghasilan gitu ya buat kalian Iya, semua ya yang betul mungkin sekali. yang mungkin masih diem-diem baik gitu ya di rumah ya. Bingung bisnis apa? Ayo kita melawak. Iya. Tapi bisa juga sih kalau misalkan dibikin kayak satu channel YouTube gitu kan. Semisal untuk stand up comedy Bumi Ayu terus nanti yang isi random kayak gitu kan bisa juga ya. Bisa. Nanti kalau udah pada lucu sih. Udah Ini kan masih pada latihan semua ya. Kalau udah layak dikonsumsi lah ya. Iya, kalau udah layak dikonsumsi masyarakat boleh lah. Oke. Oke, Rizky mau nanya nih, biasanya kan ada orang yang masuknya komedi situasi, itu masuk stand up juga atau enggak? Yang kayak gimana dulu tuh? Biasanya posisi kita lagi gini, terus tiba-tiba dia otomatis ngelawak aja. Oh, nyeletuk gitu. Aha. Iya bisa sih itu masuknya celetukan. Kayak biasanya kan di tongkrongan gitu kan ya. Kayak orang lagi cerita apa tiba-tiba ada yang nyeletuk gitu ya. Sering, iya gak sih? Sering sih. Iya sering. Iya, soalnya kan seperti yang tadi dibilang untuk stand up comedy yang itu harus ditulis dulu kan materi dan lain-lain. Iya, betul. Berarti kan itu emang udah diniatkan bahwa ini udah ada materi yang udah siap. Tapi kalau misal secara Spontan. spontan Biasanya ada gimmick cuma ya belum tentu lucu kalau spontan. Yang Kan- nulis aja emang kadang sering lupa kalau dibawain. apalagi spontan. Tapi kemarin ada teman kita yang spontan ya Win ya. Ya. Namanya siapa? Siapa ya? Kentung apa ya? Dimas yang kemarin open mic terakhir tuh loh. Sorry kita nggak kenal ya. Ada orang kali ya. Iya nanti boleh kenalan. Halo Dimas. Dia lagi nonton. Halo. Oh iya, kalian lagi live juga ya. Iya, Rame iya. juga tuh ternyata ya. Ya, teman-teman komunitas. Support sekali. Benar-benar ini real support system ya Ki ya. Sebenarnya mereka slow dan lebih tepatnya mereka nganggur ya. Pengangguran ya. Pengangguran. Nggak apa-apa. Kerjaan. Selama kita nganggur tapi kita punya karya, why not gitu.